Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang timnas Indonesia kita yang sekarang dalam jalur atau punya peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Tetapi kita juga perlu pahami dan juga sadar bahwa untuk saat ini masih sekedar peluang, bukan yang namanya kepastian. Dan bukan juga yang namanya sudah pasti akan lolos. Karena yang saya sekarang mengikuti pergerakan di sosial media atau juga komen-komen dari teman-teman yang tentunya adalah supporter dari Timnas Indonesia, bahwa Timnas Indonesia kita akan lolos ke Piala Dunia atau pasti lolos ke Piala Dunia. Nah, perlu juga saya tegaskan dan jelaskan kepada teman-teman bahwa di sepak bola tidak ada yang namanya pasti. Maka itu, sepak bola bukan matematika. Tapi boleh juga kita bermimpi bahwa timnas kita akan lolos ke Piala Dunia. Kalau sekedar mimpi itu wajar dan juga bukan merupakan mimpi belaka. Karena memang kelihatan timnas Indonesia kita punya potensi untuk lolos. Tapi kita juga sebagai supporter harus bijak. Kita semua juga harus rendah hati. Dan jangan juga lah kita coba untuk menghina tim-tim lawan. Nggak perlu juga, walaupun ya memang kita kan sekarang sedang menunggu ya. Nanti Bahrain datang ke Indonesia. Dan Bahrain juga kita tahulah adalah tim yang sebetulnya tidak bisa dianggap remeh. Ya, walaupun pada saat itu bermain di Bahrain, sebetulnya timnas kita bermain baiklah. Dan hampir saja mereka menangan, tapi ya mereka gak bisa dianggap remeh. Artinya apa? Walaupun nanti Indonesia sebagai tuan rumah lawan Bahrain, tapi gak ada kepastian akan bisa menang lawan Bahrain. Ya, karena saya perlu memberikan edukasi ini kepada teman-teman. Jadi, jangan nanti ekspektasinya itu setinggi langit, bahkan sampai ke antariksa. Tapi kemudian tiba-tiba timnas kita gagal meraih kemenangan. Nah, nanti yang saya khawatirkan teman-teman akan menghujat, ya, akan menghina habis-habisan para pemain sampai pelatih, mungkin juga sampai Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Nah, kita perlu menjaga sikap kita. Kita perlu menjaga sikap kita. Kita perlu yang namanya cooling down. Kita tenang saja. Kita support 110% sambil kita menjaga jari-jari dan mulut kita. Kalau mau mengkritik, ya itu wajar dan itu harus dilakukan. Gak ada masalah dong. Karena kritikan yang kita berikan, apalagi jika itu adalah kritikan yang membangun, tentu bisa menjadi bahan evaluasi bagi yang bersangkutan. Seperti yang biasa saya lakukan. Jadi saya bingung juga. Pada saat saya menerima begitu banyak DM dalam beberapa hari terakhir ini, di akun Instagram saya yang menyerang saya dan mengatakan, Anda mencari aman. Saya bingung. Dalam hal apa saya mencari aman? Ada ke konten-konten yang saya mengkritik Sintayong, ada ke konten-konten yang saya mengkritik para pemain. Tapi kan saya punya batasan untuk menyampaikan kritikan saya. Saya tahu kata-kata apa yang perlu saya pakai. Saya tahu cara untuk menyampaikan kritikan saya agar sampai, kalau nggak sampai juga nggak masalah sih, ke yang bersangkutan. Agar mereka juga bisa memahami bahwa sebetulnya bagi seorang pengamat memberikan kritikan itu gak salah, tapi ya sesuai dengan fakta. Kan beberapa kali ada jejak digitalnya. Saya mengkritik kok Sintayong pada saat memang taktiknya tidak berjalan, dan perlu kita lakukan itu sebagai supporter juga. Kan kita cinta timnas kita, ya gak? Tapi jangan dong kita menghakimi seseorang, siapapun itu, janganlah. Kita gak boleh seperti itu. Tapi kan sayangnya ya sebagian masyarakat kita ini gampang diadu domba. Nah, inilah yang selalu saya berikan edukasi di channel ini. Dan saya tidak punya keuntungan sama sekali, dan saya tidak mencari keuntungan sama sekali. Saya gak ada tuh ambisi sama sekali untuk menjadi bagian dari PSSI, apalagi menjadi bagian dari tim kepelatihan Timnas Indonesia, atau juga mungkin menjadi staff lah dari Timnas Indonesia. Gak ada. Bahkan lihat saja di channel saya ada gak sponsor? Gak ada, dan saya gak yakin akan ada, karena ini channel edukasi. Ini bukan channel yang untuk hore-hore gitu. Ya, jadi akan ada balance, akan ada yang namanya apresiasi, akan ada yang namanya kritikan. Jadi saya harus fair. Nah, makanya itu saya bingung. Saya terima begitu banyak DM nih dalam beberapa hari terakhir, dan saya memang tidak membuat konten dalam beberapa hari terakhir karena saya juga sedang menjalankan ibadah. Bukan Natal, saya kan umat Sikh ya. Jadi kita juga ada ibadah kita dari tanggal 25 sampai tanggal 27. Nah, hari ini berakhir nih, tanggal 27, baru hari ini saya punya waktu untuk membuat konten. Maka itu hari ini saya buat 2 konten gitu. Dan memang sebelumnya saya gak kepengen buat konten tentang Timnas Indonesia dengan keramaian yang terjadilah di sosial media. Saya nggak mau nambah rame gitu. Tapi saya pikir udah gak perlu juga kita berdiskusi tentang Piala AFF, karena kan sudah lewat, dan saya sudah memberikan sudut pandang saya bahwa wajar saja tersingkir. Ya, walaupun saya berharap bisa lolos dari
babak fase grup, tapi wajar tersingkir karena yang diberikan kesempatan kali ini adalah mayoritas pemain-pemain muda yang usianya di bawah 22 tahun yang sudah menjadi kesepakatan antara PSSI dengan pelatih, ya nggak? Jadi ini kesepakatan gitu, sama-sama oke pakai para pemain muda untuk regenerasi. Dan saya juga jelaskan bahwa dari regenerasi ini sebetulnya nggak banyak pemain yang muncul yang nanti kemungkinan akan juga menjadi bagian dari timnas Indonesia untuk SEA Games. Nggak banyak kan, kita sama-sama tahu. Ya artinya yang perlu juga nanti dievaluasi adalah sistem pembinaan pemain usia muda kita. Yang sekarang kita melihat tidak banyak pemain yang bisa diorbitkan untuk bermain di timnas Indonesia. Maka itu PSSI mencari terus pemain-pemain diaspora Indonesia yang bermain di luar negeri. Jadi gak ada salahnya juga ya, karena memang para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik atau yang sebelumnya dibina di kompetisi domestik itu belum sesuai standar. Standar apa? Ya standar, jangankan Asia, ASEAN saja, lihat saja para pemain muda. Walaupun memang gak gampang lawan tim-tim yang juga memakai beberapa pemain senior, tapi tim-tim lain juga ada memakai para pemain muda mereka memberikan jam terbang. So that means something is wrong di pembinaan pemain usia muda kita. Nah itu juga harus difokuskan oleh PSSI. Sambil tentu di atas ini tetap diseriusin, tetap fokus untuk timnas kita. Karena kan sekarang punya peluang untuk lolos. Lagi-lagi saya ulangi, hanya peluang. Jadi bukan kepastian. Artinya kita semua juga harus realistis. Tapi gak perlu juga kita sampai jauh memikirkan tentang Piala Dunia. Tentang gimana nanti Indonesia di Piala Dunia. Belum juga lolos. Ngapain kita pikirkan nanti di Piala Dunia seperti apa? Belum tahu juga nanti kalau lolos ke Piala Dunia timnas kita segrup dengan tim-tim mana saja. Jadi saya pikir saat ini kita merendah, ya kita juga gak perlu membenturkan satu sama lainnya di sosial media. Gak perlu seperti itu. Karena saya ketika memberikan analisa, ketika saya berpatokan dengan pergerakan di sosial media, saya berpatokan kepada teman-teman netizen plus 62. Dan yang ingin saya sampaikan di konten ini bahwa ya inilah momen di mana kita semua perlu bersatu. Gak masalah kalau kita ingin memberikan kritikan, kenapa enggak? Ya kan wajar dong, ya gak ada masalah. Tapi jangan kita coba untuk membuat sebuah perbedaan pendapat yang signifikan sehingga nanti akan ada 1, 2, atau mungkin juga 3 kubu. Gak perlu juga, gak akan menguntungkan juga bagi kita sebagai supporter timnas Indonesia. Nah teman-teman banyak yang mengatakan kepada saya, Bung, Anda kan pengamat yang sudah lama. Nah, apa saran yang bisa Anda berikan? Nah, saran saya cuma satu. Ya, para pemain kalau dipanggil timnas Indonesia ya harus bisa bermain secara disiplin. Ya, jangan juga cepat emosi, ya kan? Itu juga menjadi salah satu faktor kan. Bukan saja di Piala AFF kali ini, tapi juga sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia. Kan ada pemain kita juga yang kena kartu merah kan. Sebelumnya juga di Piala Asia U23. Artinya nih, faktor emosi ini juga harus dijaga. Nah, kembali ke pemain-pemain tersebut. Dan harus benar-benar menjaga. Apalagi nanti ketika bermain away. Ketika nanti bermain di kandang Australia gitu. Dan saya harapkan segala sesuatunya kondusif agar ya hubungan yang harmonis sekarang sudah terjalin ya tetap dipertahankan ya. Maka itu pada saat saya ditanyakan di podcast Liputan 6, nah gimana harapan Anda? Nah, harapan saya ya kondusif aja, lanjut aja semua. Kalaupun nanti dari federasi ada pemikiran yang berbeda dengan saya, mungkin akan melakukan pergantian pelatih, ya monggo, itu adalah hak dari federasi. Tapi resikonya kan kita tahu, ya, besar. Dan juga pelatih siapapun yang nanti masuk, kan nggak mungkin Sintayong seumur hidup kan. Pelatih timnas Indonesia siapapun yang masuk, perlu punya kredensial atau track record, kalau bisa di atas Sintayong dong. Karena targetnya kan adalah untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Tapi untuk saat ini kita perlu mendukung apapun yang sudah di-setup, apapun yang sudah dirancang oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, oleh PSSI. Dan dalam hal ini, beberapa kali saya sudah katakan di platform lainnya juga, Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI melakukan sebuah perubahan yang cukup luar biasa. Dan kita tahu semua lagi berjalan ke arah yang benar. Cuma satu hal yang saya harapkan dari teman-teman, agar kita menjaga jari kita dan mulut kita. Kita tenang saja, kan nanti masih bulan Maret, kita ikutin saja apa yang sedang terjadi. Dan kita coba untuk berpikir pakai akal sehat. Ya, yang pertama gagal di AFF, ya mau gimana lagi, ini sudah lewat. Ya kan? Tapi kita perlu lihat ke depan sekarang. Memang saya juga kecewa, kenapa sih gak bisa lolos dari fase grup? Tapi, ya saya pikir gak masalah. Itu adalah upaya regenerasi. Dan nanti di SEA Games, kita juga perlu ingat bahwa belum tentu juga Sintayong akan melatih timnas Indonesia. Karena nanti kan sibuk juga untuk kualifikasi Piala Dunia. Yang kita harapkan bisa lolos Indonesia minimal ke round 4. Dan secara perhitungan sebetulnya kita punya peluang minimal lolos ke round 4. Itu yang kita perlu pertahankan. Dan kalau memang ada kritikan yang perlu kita sampaikan kepada pelatih, wajar, sampaikan saja.
secara baik-baik, secara sopan, ya kan, pakai etika dan sesuai dengan fakta. Seperti yang biasa saya lakukan di channel ini. Bukan artinya saya paling hebat, enggak. Saya bukan orang hebat sama sekali. Saya sama seperti Anda. Ya, cuman bedanya saya berpikir positif, itu saja bedanya. Dan saya tidak ingin menghakimi siapapun. Itu gak baik menurut saya. Jadi saya menjaga etika karena saya belajar etika pada saat kuliah dan saya mendapatkan banyak sekali masukan dari orang tua saya untuk menjaga mulut saya. Jadi saya harus benar-benar menjaga. Jadi saya pikir gak bisa juga nanti dilarang bahwa pengamat tidak boleh mengkritik. Gak boleh dong ya, silakan saja mengkritik, tapi pakai saja fakta. Dan kita juga kalau mau dukung, oke, kita dukung. Kalau memang ada kekurangan, kita jelaskan kekurangan tersebut ya, kira-kira bisa seperti apa. Tapi satu hal yang saya pikir krusial ini adalah penambahan pemain di depan. Ini penting sekali karena kelihatan di Piala AFF ya, mungkin juga mencari striker ya, tapi kan gak dapat striker. Bener gak? Oke lah ada Victor Detan, tapi Victor Detan sebetulnya bukan striker. Victor Detan itu adalah penyerang sayap. Jadi yang saya harapkan ya sesegera mungkin lah, kan katanya DPR lagi reses. Secepat mungkin lah Oli Romanini sudah menjadi WNI. Jadi saya juga agak was-was gitu. Ini saya masih was-was nih, walaupun memang alasannya adalah karena DPR lagi reses. Tapi saya harapkan dan saya berdoa lah terus bahwa Oli Romanini jadi, dan kita harapkan dia bisa menjadi solusi bagi timnas kita untuk mencetak gol. Kalau nggak susah banget timnas kita untuk mencetak gol. Maka itu sekarang bukan saatnya kita berharap timnas kita bisa mencetak belasan gol, enggak. Yang penting mencetak gol, meraih kemenangan, dapat poin. Itu yang paling penting. Jadi cara bermain itu ya memang penting. Tapi cara meraih kemenangan ya dengan cara yang benar, artinya dengan sportif, itu lebih penting lagi. Artinya permainan indah itu sebetulnya bukan prioritas, tetapi permainan taktis itu prioritas. Itulah yang biasa saya kritisi dari permainan timnas Indonesia. Dan itu yang saya harapkan teman-teman yang saya yakin adalah orang-orang yang bijak, yang saya yakin juga punya kemampuan untuk memberikan analisa. Berikanlah analisa di akun-akun kalian secara wajar, dan itulah yang akan membantu juga semua pihak untuk bisa melihat apa sih sebetulnya kekurangan, apa sih kelebihan yang sudah bisa kelihatan. Tapi pada intinya timnas kita punya peluang, bukan kepastian. Dan feeling saya dengan apa yang sekarang sedang terjadi, progres dari timnas Indonesia, inilah yang juga membuat lawan-lawan dari Indonesia juga waspada. Jadi kita juga jangan cuma lihat kelebihan dari timnas kita, mereka juga berbenah. Jadi ini kan dunia yang besar. Jadi jangan tiba-tiba kita bingung kok Australia bisa menang. Ya Australia juga sedang berbenah. Mereka juga sedang merancang permainan yang jauh lebih baik karena mereka juga sekarang sulit meraih kemenangan. Arab Saudi juga sama, Bahrain juga nanti sama, China juga sama. Jadi kita gak boleh menganggap remeh tim-tim lawan dari Indonesia, yang saya yakin juga pelatih dan pemain juga tidak menganggap remeh, dan juga tentunya Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Jadi dalam hal ini kita semua bersatu, kita semua mendukung timnas Indonesia. Lagi-lagi saya ulangi, ini mungkin udah 1000 kali, mau kritik ya silakan lah kalian kritik ya, tapi secara sopan dan sesuai dengan fakta. Tapi saya pikir kalau ingin menghakimi ya kita introspeksi diri kita juga masing-masing ya kan. Apa kontribusi yang bisa kita berikan ke timnas Indonesia? Sebetulnya sebagai supporter, atau saya lah sebagai pengamat yang juga supporter timnas Indonesia, yang saya bisa berikan adalah dukungan, pengamatan, dan juga tentunya masukan-masukan yang berharga. Yang saya harapkan ada aliran positif yang bisa nyampe, yang juga untuk membuat timnas kita tampil solid di setiap pertandingan. Kita punya peluang tersebut, kita perlu menjaga peluang tersebut untuk lolos ke Piala Dunia, tetapi pada saat yang bersamaan, kita juga tidak boleh berhayal seolah-olah timnas kita sudah menjadi tim yang top atau tim yang paling kuat. Kita masih merupakan tim underdog, tapi tim yang tidak diunggulkan itu akan lebih baik untuk bisa meledak-ledak di setiap pertandingan, dan kita harapkan akan bisa mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif. Jadi ini saja yang bisa saya berikan, dan saya memang akan mulai reguler membuat konten mulai hari ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.